Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas film romance yang berjudul I Think Thank You Love You. Dirilis pada tanggal 10 Desember 2014, disutradarai oleh Mens Taraton yang berasal dari Thailand. Nah, daripada spoiler di awal, langsung aja kita gas ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan seorang guru muda yang mengajar bahasa Inggris. Kita sebut saja namanya Cindy. Cindy adalah seorang guru idaman karena ia mempunyai wajah yang cantik. Namun sayangnya ia masih jomblo. Anjir. Setelah selesai mengajar, ia bertemu dengan temannya yang bernama Kaya. Rupanya di situ Kaya ingin meminta bantuan kepada Cindy karena Kaya sebentar lagi akan balik ke Amerika. Jadi Kaya ingin putus dengan pacarnya yang berada di Thailand. Kaya meminta tolong agar Cindy bisa membantunya untuk memutusin pacarnya karena Kaya dan pacarnya itu sangat sulit berkomunikasi. Kaya sendiri adalah orang Jepang dan ia juga bisa bahasa Inggris, sementara pacarnya Kaya hanya bisa bahasa Thailand aja. Jadi karena itu Kaya meminta bantuan Cindy untuk memutusin pacarnya. Awalnya Cindy menolak untuk membantu temannya itu. Namun karena disogok dengan tas yang mahal, Cindy pun langsung menyetujuinya. Kaya menyuruh Cindy untuk bertemu dengan pacarnya di sebuah kafe. Namun pertemuan awal mereka tidak begitu baik karena Cindy tidak sengaja memukulinya saat dia memakai jaket. Setelah mereka berkenalan, Cindy kemudian memutarkan rekaman suara yang Kaya berikan sebelumnya. Mereka berdua pun mendengarkan rekaman tersebut dan di situ Cindy jadi penerjemahnya. Dalam rekaman itu, Kaya mengatakan sepertinya dirinya dengan Aldi tidak cocok karena mereka berdua yang berbeda budaya dan juga mereka sangat sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Aldi yang mendengar rekaman tersebut, ia pun jadi marah karena Aldi tidak mau putus dengan Kaya. Ia bahkan sampai menyalahkan Cindy. Dan Aldi pun pergi dari kafe tersebut. Malam harinya, di saat Cindy menutup kantor lesnya, tiba-tiba ia mendapatkan teror. Saat mau pergi ke tempat parkiran, Cindy dikejar oleh sebuah motor. Yang rupanya adalah Aldi tadi. Karena Aldi yang mengetahui bahwa Cindy adalah guru bahasa Inggrisnya Kaya, maka dari itu Aldi meminta Cindy untuk mengajarinya bahasa Inggris. Karena ia mau menyusul Kaya ke Amerika melalui wawancara di tempat kerjanya. Awalnya Cindy tidak mau untuk mengajarinya. Tapi karena ancaman dari Aldi, Cindy yang polos pun akhirnya setuju untuk mengajarinya bahasa Inggris secara pribadi. Kemudian Aldi pun membayar Cindy. Tapi Aldi mengatakan jika Cindy berani menipunya, Aldi tidak akan mengambil uangnya kembali, melainkan akan mengambil punya Cindy yang lain. What? Keesokannya malam, mulailah Cindy mengajari Aldi bahasa Inggris. Dimulai dari menghafal abjad huruf. Walaupun Cindy agak kesulitan untuk mengajari Aldi, tapi ia tetap harus sabar sebagai guru. Setelah lesnya, Aldi pun pulang. Keesokan harinya terlihat Cindy sedang mengajar di kelas. Di situ mereka latihan pidato 1 menit dalam bahasa Inggris. Dan sekarang giliran Andre. Andre adalah seorang yang berasal dari keluarga kaya. Ternyata Andre secara diam-diam menyukai Cindy. Dan begitu pula dengan Cindy yang secara diam-diam juga menyukai Andre. Setelah itu, scene berganti kepada Cindy yang kembali mengajari Aldi di sebuah kafe. Karena di dalamnya penuh, mereka terpaksa harus duduk di luar kafe. Karena Cindy yang menepuk nyamuk, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh bocil-bocil yang sedang puber. Aldi yang mengetahui bahwa bocil itu memotret Cindy,
Aldi pun langsung kesal. Ia menghampiri bocil itu sambil memukulinya. Aldi kemudian menyuruh untuk memeriksa HP bocil itu. Dan yaps, benar saja ada foto Cindy di situ. Cindy pun langsung menghapus foto tersebut. Dan kemudian Aldi menyuruh bocil itu untuk meminta maaf kepada Cindy. Setelah itu, bocil itu lari dengan penuh ketakutan. Keesokan harinya, Cindy yang sedang di tempat les dan secara tidak sengaja bertemu dengan Aldi yang sedang kebetulan membeli buku bahasa Inggris. Tidak lama kemudian datang orang Amerika yang bertanya alamat kepada Aldi. Tapi Aldi yang masih belum mengerti bahasa Inggris, akhirnya ia kabur dari situ. Setelah selesai lesnya, Aldi kemudian mengantarkan Cindy ke tempat parkiran. Di saat tiba di tempat parkiran, Cindy mendapatkan chat dari Andre. Aldi yang kepo pun menanyakan siapa pria itu. Dengan pedenya, Cindy mengatakan bahwa itu adalah pacarnya. Aldi yang mengetahui bahwa Cindy berbohong, Aldi pun mengatakan kau aja masih jomblo, sok-sokan punya pacar. Merasa tersindir dengan perkataan Aldi tadi, ia pun mencoba untuk membalas chat dari Andre. Di situ Cindy yang gabut mengetik kau mau kencan denganku, tapi ia tidak mengirimkannya. Dan tanpa sengaja HP dari tangannya terjatuh dan pesan yang ia ketik tadi terkirim ke Andre. Karena hal itu Andre pun menelponnya dan menyetujui ajakan kencan tadi. Di situ terlihat Cindy sangat bahagia. Keesokannya Aldi mendapatkan sebuah paket. Aldi pun membuka isi paket tersebut dan ternyata isi paketnya adalah cincin yang Aldi berikan sebelumnya ke Kaya. Karena Aldi yang tidak mau putus dengan Kaya, Aldi menitipkan cincin tersebut ke Cindy untuk dikembalikan lagi ke Kaya. Setelah itu Cindy VC dengan Kaya. How cute! You have a dog? Cindy membacakan surat yang dibuat oleh Aldi sebelumnya. Isi surat tersebut mengatakan, aku memang selalu brengsek dengan semua pacarku, tapi aku ingin menjadi baik demimu. Ini cincinmu ku kembalikan lagi walaupun kau ingin putus denganku, tapi aku tidak mau putus. Setelah mendengarnya, Kaya pun langsung mengetahui bahwa Aldi akan menyusulnya ke Amerika melalui wawancara. Dan di situ Kaya juga mengetahui bahwa Cindy juga membantu Aldi untuk bertemu dengannya. Kaya sangat kecewa kepada Cindy, bukan malah membantunya untuk putus, malah ingin mempertemukannya dengan Aldi. Karena hal itu, Cindy memutuskan untuk tidak lagi ikut campur tangan. Cindy menemui Aldi dan Cindy mengatakan bahwa waktunya tidak cukup karena wawancaranya sebentar lagi. Sementara Aldi masih belum juga lancar bahasa Inggrisnya. Karena itu Cindy memutuskan untuk berhenti mengajarinya. Dengan berat hati Cindy pun mengembalikan uang lesnya Aldi. Tentu saja Aldi sangat kesal. Ia kembali meneror Cindy di tempat parkir dan melempar uang yang Cindy kembalikan tadi. Di situ Cindy menemukan buku cerita Cinderella Aldi yang berbahasa Inggris. Setelah sampai di rumahnya, Cindy melihat buku Aldi tadi. Dan di situ Cindy tersadar bahwa Aldi benar-benar sungguh ingin belajar bahasa Inggris. Dan pada suatu hari, Andre mengajak Cindy untuk datang ke acara ulang tahun ibunya. Cindy pun datang ke acara tersebut dan mereka pun selfie-selfie. Setelah itu, Andre mengajaknya melihat mobil antik kakeknya. Saat Andre pergi sebentar mau mengambil kunci mobilnya, di situ Cindy memotret dirinya dengan mobil tersebut. Tapi tanpa sengaja Cindy malah menjatuhkan hiasan mobil itu. Cindy pun memasangkannya kembali. Saat Andre tiba di situ, Cindy beralasan bahwa ia mengantuk dan ingin pamit pulang aja. Karena Cindy takut hiasan mobil itu jatuh lagi.
Cindy yang panik pun bahkan sampai tidak sadar bahwa HP-nya tertinggal. Untungnya ada orang yang mengetahuinya, dan Andre pun mengembalikan HP Cindy tadi. Saat sampai di rumah, Cindy kembali melihat buku Aldi tadi dan merasa sangat bersalah karena tidak membantunya. Besoknya di saat Aldi sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi oleh Cindy. Di situ Cindy mengatakan untuk membuat Aldi lancar bahasa Inggris memang butuh waktu yang lama. Tapi kalau Aldi ingin lulus wawancaranya dan pergi ke Amerika, ada satu cara, yaitu ialah latihan menghafal wawancara. Dibantu teman-teman kerjanya, Aldi pun mulai untuk latihan wawancara. Pada suatu malam di saat Cindy dan Aldi sedang makan, Aldi yang usil pun menyemprotkan kuah mie-nya ke seekor wawau. Cindy pun membalaskannya kepada Aldi, tapi malah mengenai matanya. Akibatnya penglihatan Aldi jadi buram. Kemudian Cindy membimbingnya untuk membawanya ke toko optik. Saat mau menyeberang jalan, pegangan Aldi terlepas. Dan Cindy pun kembali untuk menggandeng tangan Aldi. Ini scene yang sayang banget untuk dilewatkan. Karena di scene ini yang gak punya ayang oto menangis melihatnya, Setelah sampai di optiknya dan memakai lensa kontak, di situ Cindy jadi tertawa melihat Aldi yang memakai lensa. Besoknya akhirnya tibalah hari kencan Cindy dengan Andre. Saat berjalan di dermaga, tiba-tiba sepatu Cindy tersangkut. Pas Cindy mau menariknya, malah copot. Tentu saja Andre yang orang kaya, cara kencannya pun sangatlah istimewa. Dia menyewa kapal feri untuk jalan-jalan dengan Cindy. Di situ Andre memegang tangan Cindy dan menyuruhnya untuk menutup mata. Andre menyanyikan lagu jadul, bukannya menyanyikan lagu-lagu romantis seperti lagu Kangen Band, melainkan menyanyikan lagu jadul. โหยหาความอยู่ใกล้กันมีความสุขไหมครับ Di situ Andre mengaku bahwa ia mengorbankan hidupnya demi lagu jadul tersebut. Melihat sifat aslinya Andre yang terlalu berlebihan, Cindy agak sedikit ilfil. Besoknya Andre membelikan sepatu yang banyak untuk Cindy karena sepatu sebelumnya rusak. Cindy yang sudah bosan dan ilfil melihat sifat Andre yang terlalu berlebihan. Di situ Cindy mengatakan dengan secara halus, lebih baik kita jadi guru dan murid aja. Namun si Andre tidak peka bahwa Cindy ingin putus dengannya, malah meyakinkan hubungannya. Karena hal itu, Cindy menjadi stres dan melampiaskan kekesalannya kepada Aldi di ring tinju. Setelah merasa baikan, akhirnya Cindy curhat bahwa ia ingin putus dengan pacarnya. Besoknya di saat Cindy dan Aldi mau les, tapi kafenya malah disewa oleh orang. Dan ternyata itu adalah Andre yang ingin mengasih kejutan kepada Cindy. Cindy yang risih dan ilfil kepada Andre, ia pun pergi dari situ. Karena itu, Cindy dan Aldi akhirnya les di apartemen Cindy. Tak lama kemudian tibalah Andre di situ. Cindy pun bersembunyi. Aldi mengatakan, kalau kau tak suka dia, kenapa kau tak ngomong aja secara langsung? Di situ Cindy pun menemui Andre yang membawa balon dan banyak makanan. Aldi yang melihat hal tersebut lantas membantu Cindy untuk putus dengan Andre. คุณเป็นใครครับ Di situ Aldi mengaku sebagai suami Cindy. Babang Andre pun langsung kaget. Dan kemudian Aldi membisikkan sesuatu kepada Andre. Lalu mengajak Cindy untuk ke dalam. Anjir, sad boy.
Pas di lift, Cindy penasaran apa yang dibisikkan oleh Aldi kepada Andre tadi. Rupanya Aldi membisikkan bahwa ia telah menghamili Cindy. Cindy pun langsung kaget. Namun Cindy juga berhutang budi kepada Aldi karena telah membantunya putus. Setelah Aldi pergi dari situ, kalian pasti bertanya-tanya kenapa Cindy ingin putus dengan Andre padahal ia kan orang kaya. Yang sebenarnya adalah Cindy menyukai Aldi. Begitulah cok, kalau cewek udah nyaman dengan satu cowok, ia pasti akan setia dengan cowok tersebut. Tapi ini nggak berlaku buat buaya betina ya. Besoknya Cindy mengajak Aldi untuk menghadiri sebuah acara. Rupanya di acara tersebut Cindy jadi penerjemah karena di acara tersebut banyak orang Amerika. Sekalian Cindy mengajak Aldi dan menyuruhnya untuk berkomunikasi dengan orang asing di situ. Sebelum acaranya dimulai, Aldi pun memberanikan diri untuk berbicara dengan orang asing, dan ia pun dengan pede melakukan hal tersebut. Aldi juga ngobrol-ngobrol dengan seorang bocil Amerika. Setelah selesai Cindy jadi penerjemah di acara tersebut, lagi-lagi sepatunya Cindy rusak, dan Cindy menyuruh Aldi untuk memegang sepatunya. Pas Cindy kembali lagi, Cindy menanyakan, apa kau mengerti atau hanya ikut-ikutan tepuk tangan, sautnya. Dan rupanya karena les dari Cindy, Aldi telah banyak mengerti bahasa Inggris. Sembari belajar, Aldi pun menerjemahkan lagu barat di acara tersebut, yang dimana mereka berdua terbawa suasana dengan lagunya, karena lagunya yang membuat hanyut perasaan. Setelah itu mereka pulang. Ya kalian tahulah mereka berdua saling menyukai, namun belum ada yang mengungkapkannya. Di saat di tempat parkir, terlihat Aldi mau mencium Cindy. Namun Cindy malah berpamitan pulang. Pas Aldi sampai di rumah, temannya memberitahu bahwa wawancaranya bulan sekarang bukan bulan Juli. Aldi yang telah salah mentranslate bulan wawancaranya, akhirnya ia meminta bantuan Cindy, karena rupanya besok adalah wawancaranya. Cindy pun menyiapkan berkas-berkas untuk wawancara tersebut. Tak lama kemudian Kaya nge-VC Cindy. Cindy pun menyuruh Aldi untuk pindah tempat duduk, karena nanti kalau Kaya melihat, ia akan salah paham. Setelah Aldi pindah, Cindy pun mengangkat VC tersebut. Di situ Kaya mengatakan bahwa ia mendukung Aldi untuk ikut wawancara. Di situ Cindy mengatakan, mengapa kau berubah pikiran? Biasanya kau selalu menghindar dari Aldi. Kaya yang PK, akhirnya ia sadar bahwa Cindy menyukai Aldi. Cindy yang malu, ia lalu menutup VC tersebut. Aldi pun menanyakan apa yang Kaya katakan tadi. Cindy pun menjawab bahwa Kaya mendukungnya untuk ikut wawancara. Dan kalau pengen lulus dari wawancara itu, Aldi harus menghafal nama pemilik perusahaan. Di situ Aldi mengatakan bahwa ia mendengar Kaya mengatakan Cindy menyukai Aldi. Akhirnya Aldi mengungkapkan bahwa ia juga menyukai Cindy. Namun Cindy agak kurang yakin dengan Aldi yang memutuskan ikut wawancara untuk menemui Kaya. Besoknya Aldi pun mengikuti wawancara. Sementara itu Cindy jadi galau dan bersedih karena orang yang ia sayang akan pergi jauh meninggalkannya. Malamnya Cindy yang galau pergi ke kafe, tempat yang biasanya ia dan Aldi bertemu. Di situ ada seorang pelayan yang memberikan titipan untuk Cindy. Rupanya titipan tersebut adalah rekaman dari Aldi. Di dalam rekaman tersebut Aldi mengatakan bahwa ia menjawab dengan benar semua pertanyaan wawancara itu. Di saat Aldi menjawab wawancaranya, ia terus memikirkan Cindy dan teringat kenangan-kenangan yang mereka lalui bersama. Sebenarnya Aldi bisa saja lulus dari wawancara itu, namun karena tidak bisa melupakan kenangannya dengan Cindy,
dan telah jatuh cinta kepadanya. Di saat ada pertanyaan terakhir, yaitu ialah yang menentukan Aldi lulus atau tidaknya. Pertanyaannya adalah siapa nama pemilik perusahaan ini. Dengan nyelenehnya Aldi menjawab, Doraemon. yang tentu saja Aldi tidak lulus dari wawancara tersebut. Dalam rekaman itu, Aldi mengatakan bahwa ia tidak benar-benar menyukai Kaya. Aldi hanya ingin baik dengan satu wanita. Aldi pun juga membuang cincin Kaya ke toilet. Di situ Aldi pun datang, dan dengan tulus Aldi pun mengungkapkan perasaannya. Yaps, mereka berdua pun resmi jadian. Yang gak punya ayang auto menangis melihat ini, cok. Ke pasar membeli tomat, dan film pun tamat.